Ketika terjadi peperangan di Bani Israel melawan penguasa Raja Jalut, Nabi Daud ikut serta menjadi bagian tentara di bawah Raja Talut. Awalnya Nabi Daud tidak diperkenankan untuk mengikuti di medan perang. Sebab, ia belum cukup umur. Sementara kakak-kakaknya ikut bergabung menjadi bala tentara di medan perang. Nabi Daud hanya diperintahkan menggembala kambing dan mengantarkan susu ke kakak-kakaknya di medan perang. Ketika mengantarkan susu, orang kepercayaan Raja Talut, Syamyun sedang mencari tentara pilihan untuk melawan Jalut. Akhirnya terpilihlah Nabi Daud muda sebagai salah satu tentara setelah disetujui oleh Raja Talut. Tentu saja kabar ini disambut antusias oleh Nabi Daud. Pertempuran antara Raja Talut dan Jalut berlangsung sengit. Perlengkapan pasukan Jalut lebih memadai dibandingkan pasukan Talut. Meski demikian, semangat pasukan Raja Talut untuk mengalahkan Raja sombong itu sangat tinggi. Dalam pertempuran itu, Nabi Daud hanya bersenjatakan ketapel. Kalau dipikir-pikir, senjata semacam ini mana bisa mengalahkan Raja Jalut yang berpostur tinggi dan besar itu. Namun atas izin Allah SWT, Nabi Daud berhasil menaklukkan Raja Jalut. Lemparan batu ketapel milik Nabi Daud tepat mengenai kepala Jalut hingga raja yang tidak adil itu tewas. Peperangan dimenangkan oleh pasukan Raja Talut. Keberanian dan kecerdasan Nabi Daud diapresiasi oleh banyak pihak, tak terkecuali Raja Talut. Setelah memenangkan pertempuran, Nabi Daud menikah dengan putri Raja Talut. Kemudian ia menjadi panglima perang. Sosoknya yang adil dan bijaksana membuat Nabi Daud diangkat menjadi Raja Bani Israel setelah melewati drama perpecahan dua kubu di tubuh kerajaan Bani Israel. Nabi Daud banyak diberi keistimewaan oleh Allah. Allah mengajarkannya ilmu yang dikehendaki. Ciri utama dari Nabi Daud adalah memiliki kekuatan dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaan Nabi Daud, Allah berfirman, "Sungguh kami telah berikan karunia kepada Nabi Daud. Wahai gunung-gunung, burung-burung, bertasbihlah dengan Nabi Daud. Lalu, kami jadikan besi itu menjadi lunak bersama Nabi Daud a.s. Sebagian tafsir menyebutkan di antara mukjizat yang Nabi Daud miliki, ia kalau pegang besi nanti besinya jadi lembek. Enggak perlu dibakar atau dipanaskan. Ia pegang seperti pegang kertas atau kain, sehingga ia mudah membentuk sesuatu dari besi. Seperti baju besi. Dari kelebihan itulah Nabi Daud jadi pandai mengolah besi menjadi baju perang untuk menjaga pasukan Bani Israel saat peperangan. Sebelumnya, orang-orang terdahulu telah membuat baju perang namun dari lempengan besi yang rawan jika terkena pedang. Di zaman Nabi Daud, dibuat dari lingkaran-lingkaran besi sehingga kalau terkena pedang maka akan mampu mematahkan pedang itu. Makanya Allah beri keberkahan bagi Nabi Daud, waktu yang pendek jadi terasa lama bagi Nabi Daud. Contohnya saat memasang pelana di kuda atau untanya, Nabi Daud mampu sekaligus baca kitab Zabur dengan cepat. Waktunya singkat tetapi sudah banyak yang ia baca, ucap Ustadz Firanda. Saat bertasbih, suara Nabi Daud juga begitu merdu. Kemampuan lain yang dimiliki Nabi Daud ialah mampu menyelesaikan permasalahan antara dua orang yang sedang bersengketa hingga ditemukan solusi yang bijak.